Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya masih membahas terkait tema kita pada hari ini, yaitu nyeri kronis dan penanganan dengan intervensi nyeri. Baik Dokter Putri, mungkin boleh bertanya nih. Ya tadi udah ngobrol-ngobrol ya di sela-sela iklan. Jadi gini dok, sedikit yang Putri baca bahwa intervensi nyeri ini ada jenisnya itu ya pengobatan dengan injeksi dan juga ada yang operatif. Mungkin boleh nggak dok dijelaskan sedikit perbedaannya apa, indikasinya seperti apa, dan yang lebih direkomendasikan itu yang mana? Gitu. Ya, jadi kalau berbicara tentang intervensi nyeri ini, intervensi nyeri ini sangat berbeda dengan tindakan operatif seperti itu. Jadi kalau memang tindakan operatif ya khusus tindakan operatif ya, seperti ke dokter bedah ya seperti itu. Kemudian kalau untuk intervensi nyeri ini justru merupakan jembatan ya antara pemberian obat dengan operatif. Itu jadi kalaupun memang dia harus dari obat-obatan harus dilakukan operatif seperti misalnya OA jenuh grade 3-4 ya, kan mungkin tidak bisa lagi tuh dengan obat-obatan, harus dilakukan tindakan operatif misalnya. Nah, jadi ya kembali lagi ke pasiennya, kalau memang dia mau dilakukan tindakan operatif ya silakan langsung dilakukan, kita menyarankan untuk tindakan operatif. Tapi kalau memang operasi ini kan tidak semuanya ketika kita mau operasi langsung bisa dioperasi. Karena kan seperti itu pasien-pasiennya biasanya umurnya udah geriatri ya, udah 70 tahun ke atas, 60 tahun ke atas seperti itu. Sehingga kami pun sebagai dokter anestesi untuk melakukan tindakan anestesinya ya banyak pertimbangan seperti itu. Jadi ini bisa merupakan intervensi ini alternatif ya sebelum dilakukan tindakan operasi tadi seperti itu. Jadi sangat berbeda untuk tindakan operatif. Mungkin ada beberapa tindakan operatif yang minimal invasif yang bisa dilakukan ya untuk tindakan intervensi nyeri ini, tapi yaitu butuh dokter-dokter yang lebih pelatihan lebih lagi ya, kompetensinya harus ditingkatkan lagi dan memang butuh kompetensi tambahan ya untuk mengerjakan itu seperti itu. Sama itu dok, mungkin tadi dokter ada singgung tentang PRP ya dok ya, platelet rich plasma ya dok. Kalau yang Putri ketahui PRP itu kayak diambil darah terus di centrifuge, diambil serum, terus dilakukan kayak penyebaran di daerah inflamasinya. Apa itu sama dok nggak dok? Kalau di intervensi nyeri sama nggak dok kayak gitu? Ya, bisa dibilang hampir sama ya. Jadi nanti PRP itu kan plasma, plasma kaya akan platelet ya. Platelet itu kan kalau bahasa awamnya trombosit, gitu ya. Nah kemudian ada juga yang PPP kan, plasma pure platelet, artinya yang dia tidak terlalu banyak. Jadi ketika di centrifuge nanti berlapis-lapis, diambillah, dipisahkan itu mana yang PPP, mana yang rich plasma. Nah itu di dalam banyak seminar atau workshop ya, atau dalam dunia pendidikan itu diajarkan bahwasanya PPP itu justru bagus untuk yang pure plasma. Itu bagus untuk ligamen, untuk otot, untuk cedera-cedera olahraga, itu diyakinin membantu untuk menguatkan itu sehingga tidak mudah terjadi cedera, tidak mudah terjadi nyeri gitu kan, tidak mudah terjadi spasme. Nah, kemudian yang PRP yang rich plasma tadi itu diyakinin bisa untuk melakukan regenerasi pada seperti sendi. Yang paling sering kita lakukan adalah seperti sendi lutut gitu. Tapi tetap namanya regenerasi itu selalu butuh proses gitu ya, butuh proses untuk mengembalikannya. Jadi tidak bisa kita sekali lakukan tindakan regenerasi itu langsung hasilnya luar biasa seperti itu. Jadi memang butuh proses yang perlu kita lakukan, yang perlu kita tunggu, dan ketika proses itu dijalani dengan baik, saya yakin itu hasilnya juga luar biasa. Berarti prognosisnya juga bagus ya dok kalau lumayan bagus.
Baik dokter. Nah ini kan banyak banget ya dok yang mungkin pasiennya adalah usia yang bisa dikatakan lanjut gitu ya dok ya. Dari 50, 60, 70 gitu ya dok ya. Nah tapi apa sih mungkin masih banyak nih mungkin masyarakat Bengkulu yang takut nih dok untuk intervensi nyeri ini sendiri. Apakah ini ada efek sampingnya dok gitu? Ataukah ini memang tidak ada efek samping yang tentunya sangat aman nih untuk usia lanjut melakukan intervensi nyeri ini? Ya. Jadi kita berbicara intervensi nyeri ini kan merupakan suatu tindakan medis. Setiap namanya tindakan medis itu pasti ada efek samping kan gitu. Nah, cuman karena kalau kita berbicara, oh kita takut nih efek samping ya, artinya kita nggak ngerjain dong. Kasihan pasien nggak bisa dikerjakan intervensi nyeri. Tapi yang bisa kita lakukan adalah untuk meminimalisir efek samping tersebut seperti itu, sehingga seperti yang paling sering efek sampingnya adalah infeksi ya. Jadi bisa kita lakukan ya tindakannya harus steril kan gitu kan. Kemudian jangan tertusuk sarafnya ya, kita menggunakan modalitas seperti USG atau siam seperti itu. Kemudian yang paling sering adalah ketika ditusuk kan berdarah ya, jadi makanya kita cek labnya atau memang kalau dia tidak ada riwayat nggak pemakaian obat-obat anti pembekuan darah, itu harus kita dan pasien harus menyampaikan supaya tidak terjadi gara-gara ditusuk jarum berdarah nggak berhenti seperti itu. Baik dokter. Jadi memang bakal ada wawancara terlebih dahulu juga ya dok ya sebelum penanganan. Baik dokter Amri, terima kasih banyak sudah hadir dan dokter Putri juga sudah hadir. Kita sudah membahas mengenai nyeri kronis dan penanganan dengan intervensi nyeri. Baik pemirsa, jangan lupa tentunya saksikan terus dokter kita setiap hari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata saya Afifah Manca pamit undur diri dan sampai jumpa.